Semua orang musyrik itu sama berpikirnya. Jadi dianggap sebuah tempat ibadah itu makmur kalau bangunannya megah. Itu otak musyrik. Itu paradigma musyrik. Ya. Jadi misalnya Sailendra itu datang dari India ke Jawa membangun Borobudur 92 tahun. Semua kekuatan rakyat dikerahkan. Mereka mengusung batu-batu andesit dari Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Merbabu. Disusun sedemikian rupa, dibuat ya relief-relief yang menggambarkan kehidupan manusia dengan megah. Sampai hari ini masih kita bisa saksikan tuh bangunan Candi Borobudur yang diarsiteki oleh Gunadarma. Tapi rakyatnya tidak diurus. Miskin. Maka ketika datang Syekh Ali Tambuh Al-Baghir, seorang ulama dari Persia, di tahun 1401, yang diutus oleh oleh Sultan Muhammad I dari Turki. Ya. Syekh Ali Tambuh Al-Baghir, kalau orang Jawa menyebut Syekh Subakir, tinggal di Bukit Tidar. Dia tidak membangun masjid yang megah, tetapi dia menata kawasan lereng-lereng Gunung Sumbing, Sindoro, Gunung Andong, Gunung Kembang, Gunung Merbabu itu dengan terasering untuk pertanian dan irigasi yang bagus sehingga rakyatnya menjadi sejahtera. Maka agama Buddha yang punya tempat ibadah yang megah itu ditinggalkan. Orang-orang sekitar Borobudur memeluk agama Islam. Sampai hari ini candinya masih utuh, masih megah, ya. Itu Candi Borobudur itu, tapi carilah umat Islam pemeluknya, cari umat Buddha di situ susah. Sekarang sudah Muslim semua. Kalau Waisak itu yang datang dari Thailand, dari Korea, dari Kamboja, dari Jepang. Bahkan sekarang kalau kita masuk ke arah Candi Borobudur dari jalan Jogja Magelang itu, gerbang pintunya itu gambarnya patung Ciklin. Ciklin itu anjing berkepala singa. Itu simbolnya dinasti Ming. Artinya apa? Artinya Borobudur sudah bukan milik Indonesia, sudah milik Kekaisaran Cina. Itu di masa kekuasaan Jokowi ini, negeri ini sudah tergadai kepada Cina. Ya. Itu. Kalau tahun 1293 itu Kubilai Khan, Kaisar Cina itu mengirim Meng Hui ke Kediri, ke Singasari, menemui Kartanegara supaya kerajaan Singasari itu mau memberi upeti kepada Kaisar Cina. Maka Meng Hui sebagai duta besar Kekaisaran Cina itu oleh Raja Kartanegara dipotong telinganya karena dianggap menghina bangsa, karena bangsa Nusantara di bawah pimpinan Kertanegara Kerajaan Singasari itu disuruh kasih upeti. Sekarang Presiden Indonesia sowan kepada Xi Jinping, nggak punya harga diri bangsa kita ini. Ya, sekarang ini malu sebenarnya kalau kita lihat dengan generasi para pendahulu kita yang dengan gagah berani, ya, dengan penuh kewibawaan menjaga bangsa dan martabat bangsa ini. Ya. Nah, jadi paradigma orang musyrik itu makmurnya tempat ibadah itu dengan megahnya bangunan. Maka kalau dibanding ketika Indonesia merdeka dengan hari ini, jumlah masjid kita ini banyak sekali dan megah-megah. Tapi jumlah orang yang sholat berjamaah di masjid habis. Jadi ini Masya Allah. Sanjaya juga begitu. Membangun candi Hindu di Prambanan, ya, Candi Siwa atau Candi Sewu, ya.
Itu Candi Roro Jonggrang itu. Itu 52 tahun. Datang Syekh Muhammad Ahmad Al-Maghribi ke sebelah utara Prambanan di daerah Jatinong. Ya. Dia memanfaatkan sumber-sumber mata air umbul yang banyak di sana untuk membangun kesejahteraan rakyat. Maka ketika orang-orang Hindu di situ hidupnya sejahtera mengikuti apa yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Muhammad Al-Maghribi, kalau orang Jawa nyebut Ki Ageng Gripik, maka agama Hindu ditinggalkan, mereka memeluk Islam. Ya. Syekh Ali Tambu Al-Baghir dicari peninggalan masjidnya nggak ketemu. Maulana Maghribi kalau dicari atau Ki Ageng Gripik, peninggalan masjidnya lokasinya ada, tapi masjid aslinya sudah nggak ada karena memang tidak pernah membangun masjid yang megah. Jadi para wali ini juga meneruskan paradigma kaum muslimin di awal itu Rasulullah. Jadi membangun masjid, memakmurkan masjid itu bukan membangun fisik yang megah, tetapi dari masjid dibangun kesejahteraan rakyat. Aqimis sholat, digerakkan orang untuk menegakkan sholat, wa atu zakat, disejahterakan sehingga jamaahnya itu bisa membayar zakat. Nah sekarang penyakit kaum musyrikin ini menghinggapi kaum muslimin. Senang sekali bangun masjid-masjid bagus itu. Tapi sholatnya tidak dirawat. Maka sering saya sampaikan yang ada sekarang ini bukan masjid, sebetulnya candi-candi Islam. Belum masjid itu candi-candi Islam. Karena gerakannya itu tidak ada untuk aqimis sholat wa atu zakah wa lam yakhsha ilallah. Satu gerakan, bagaimana rakyat itu digerakkan untuk sholat berjamaah itu. Hayya ala sholat. Nah inilah yang kita coba mulai dari masjid kecil di kampung Jogokarian dulu. Kami lakukan mobilisasi rakyat untuk berjamaah ke masjid. Dan itu sudah jadi rumus di dalam Al-Quran. Surah Ibrahim pada ayat ke-37. Surah ke-14 ayat 37. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan hijrah oleh Allah meninggalkan Hebron, Palestina, menuju tempat yang disebut Bakkah waktu itu. Sekarang Bakkah itu kita sebut Makkah. Sampai di Bakkah Nabiullah Ibrahim menyaksikan tanah yang gersang. Tidak ada mata air, tidak ada tumbuhan yang hidup. Maka Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati fi wadi ghairi tizar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Waj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Warzuq ahlahu minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, Engkau telah menempatkan aku dan anak keturunanku di lembah yang tidak ada air dan tidak ada tanaman yang bisa tumbuh ini. Tetapi berada di dekat rumahmu yang suci, Baitikal Muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Yang pertama kali itu, ya Tuhan kami, jadikan kami, anak turun kami, itu orang yang menegakkan sholat. Itu yang pertama kali. Waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Dan kemudian jadikanlah hati tiap manusia ingin mengunjungi anak turun kami, mereka yang ada di sini, di Bakkah ini. Warzuq ahlahu minas samarat.
berikanlah rezeki mereka, anak turun kami yang tinggal di Bakah ini, dari berbagai macam sumber, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Jadi yang dilakukan pertama kali itu menegakkan sholat. Jadi kalau mau bangun peradaban, itu bangun tempat ibadah. Maka Nabi Ibrahim itu disuruh memperbaiki Ka'bah yang runtuh itu, Baitikal Muharram, kemudian menggerakkan rakyat untuk sholat berjamaah. Pancaran dari hati orang-orang yang tenang karena sholat itu, aura ketenangannya itu menyebar ke seluruh penjuru bumi. Orang-orang akan tertarik mencari ketenangan hidup, akan datang ke situ. Magnet daripada suatu tempat itu ketika ketenangan itu menyebar. Karena manusia itu membutuhkan ketenangan. Tenang itu hanya bisa didapat dari sholat. Ya. Aqimis sholat ali dzikri, tegakkan sholat supaya kamu ingat kepadaku, kata Allah. Ala bidzikrillahi tatsmainul qulub.